silakan masuk. Perkenalkan, nama Ibu Nagita Yulianti, biasa dipanggil Gita. Saya akan mendampingi sesi konseling kamu pada hari ini. Boleh perkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Ani Zulaika, biasa dipanggil Ani. Baik Anin, terima kasih sudah datang. Sebelum kita mulai, saya ingin menjelaskan bahwa dalam konseling ini bersifat rahasia dan tujuan kita adalah memahami dan membantu kamu keluar dari masalah ini. Apakah kamu bersedia? Bersedia, Bu. Bagus. Nah, dalam sesi ini saya ingin kamu bercerita dengan bebas tentang apa yang kamu rasakan saat ini. Tidak perlu takut salah atau benar kamunya. Silakan ungkapkan apa saja yang ada di pikiranmu. Bagaimana perasaanmu akhir-akhir ini, terutama tentang orang tua kamu? Saya masih merasa sangat cemas dan takut, Bu, kalau mengingat mereka. Jadi, rasa takut dan cemas itu masih kuat ya ketika berhubungan dengan orang tua atau melihat mereka? Iya, Bu, saya masih tidak percaya sama mereka. Kalau boleh tahu, kejadian yang mana yang membuatmu sangat trauma kepada mereka? Kejadian di mana setiap mereka berantem, saya selalu kena imbasnya, Bu. Mereka selalu bilang kalau saya itu penyebab mereka berantem, padahal saya nggak tahu apa-apa, Bu. Saya diam aja pas mereka berantem, tapi mereka selalu nyalahin saya. Mereka malah tiba-tiba banding-bandingin saya dengan anak tetangga, padahal saya nggak tahu apa-apa, Bu. Dan setelah kejadian itu selalu berulang-ulang terus, dan saya memutuskan untuk tinggal dengan nenek saya. Setelah saya tinggal dengan nenek saya selama 1 tahun, orang tua saya selalu menyuruh saya untuk pulang ke rumah, dan mereka selalu minta maaf kepada saya. Mereka tidak akan mengulangi kesalahan seperti itu, kesalahan yang menyalahkan saya ketika mereka berantem. Tapi saya masih merasa takut kepada mereka. Gimana ya, Bu? Aku tahu perasaanmu, pasti sangat menyakitkan buatmu. Apalagi mereka orang tuamu, jadi rasa takutmu itu pasti lebih terasa sekali, apalagi melihat muka mereka. Dan mereka kan juga sudah meminta maaf, juga sudah berbaik hati kepada kamu. Kenapa kamu tidak mencoba dan memberi kepercayaan kepada mereka sekali lagi? Dan mungkin mereka sudah menyesal karena sudah berbuat kasar dan selalu membanding-bandingkan kamu. Dan mungkin mereka kali ini ingin menebus kesalahan mereka yang dilakukan kepada kamu di masa lalu kemarin. Tapi saya masih bingung, Bu, karena saya jujur saya masih takut. Iya, saya tahu perasaan kamu, tapi bukankah semua orang itu berhak diberikan kesempatan kedua atau ketiga? Kamu belum pernah kan memberi kesempatan orang tuamu itu? Bagaimanapun juga keputusan ada di kamu. Saya hanya bisa memberi arahan, karena bagaimanapun juga mereka itu adalah orang tua kamu. Orang tua dengan anak itu sampai kapanpun tidak akan boleh putus hubungan. Seburuk-buruknya perlakuan orang tua kamu, menurut saya kamu tidak boleh membenci mereka. Lagian kan sekarang orang tua kamu juga sudah ingin berubah. Iya sih, Bu. Apa aku harus memberi kesempatan ya kepada mereka? Nah, bagaimana menurutmu, Anim? Baiklah, Bu. Insya Allah saya akan memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada mereka. Karena bagaimanapun mereka tetap orang tua saya. Jadi sekarang bagaimana perasaan kamu setelah menceritakan masalah kamu ini kepada saya? Alhamdulillah, Bu. Ketakutan saya sekarang sudah lumayan berkurang. Yang tadinya berat, sekarang menjadi lebih ringan. Nah, contohnya seperti apa itu? Yang tadinya saya ingin membenci orang tua saya dan saya merasa takut kepada orang tua saya, sekarang alhamdulillah
akan mengubah rasa takut itu dan rasa ingin membenci orang tua saya menjadi rasa kepercayaan kepada mereka. Alhamdulillah kalau kamu sudah merasa lebih baik. Saya turut bahagia juga. Saya doakan semoga kamu dan orang tua selalu bahagia ya.